Shalom. Shalom. Gimana kabarnya? Oke, mari kita katakan kiri kanan kita, Tuhan sangat baik dalam hidupmu. Tuhan sangat setia dalam hidupmu. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Bapak buat kebaikan murahan Tuhan. Terima kasih Bapak. For your mercy never fails me. In all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of I love your voice, God. Your voice, you have led me through the fire, in darkest night. You are close like no other. I've known as a father, I've known as a friend, and I have lived of the goodness all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. Mari kita nyanyikan dari awal. I love you, Lord. I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing, God. I will sing of the goodness. I love your voice, God. I love your voice. You have led me through the fire, in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Semua katakan all my life. In all my life you have been faithful, God. In all my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness. All my life, katakan. In all my life you have been faithful. Yes, you are God. In all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness, katakan. Your goodness is running after me. Your goodness is running after with my life laid up. I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running out. Sekali lagi katakan jemaat, your goodness. Your goodness is running after me. Your goodness is running after with my life. I give you everything.
Your goodness is running after me. Katakan. In all my life you have been faithful. In all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness. Mari katakan, all my life, all my life, Kau sangat setia Tuhan dalam hidup kami Tuhan. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the good. Mari jemaat, bantu nyanyi sama. Mari jemaat kata. In all my life you have been faithful. Kau setia dalam hidup kami Tuhan. In all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God all my life. In all my life you have been faithful. Kau setia. In all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of a good. Katakan, I will sing of the goodness. Sekali lagi katakan, I will sing of goodness of God. Mari sembah Tuhan. Kau baik Bapa, sepanjang hidup kami Kau setia. Oke, kita angkat suara kita, nyanyi bagi Dia. Musik. Mari angkat suara kita. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Angkatkan bebanmu, tak berkorban, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, menarilah. Mana tepuk tangan? Sukacita, tak perlu kita khawatir, sebab Dia sanggup. Jemaat siap, katakan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawan kita. Buat sukacitamu Tuhan, angkatlah suaramu, angkatlah suaramu, puji dan serukan, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia apa? Sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, mana tepuk tangan? Bersukacita, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawan kita. Musik penyembah Tuhan.
Terima kasih Bapak. Mari jemaat katakan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya. Jemaat, mari jemaat. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya. Dia datang melawan kita. Nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya. Telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Nyanyi bagi Dia. Beri tepuk tangan yang meriah untuk mari jemaat. Berapa banyak yang diberkati Tuhan lewat ibadah hari ini? Diberkati Tuhan, merasakan Tuhan ada di tengah kita. Ya, baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita bersyukur karena kita boleh kembali beribadah hari ini bersama-sama. Kemarin gereja kita mengadakan ulang tahun di Kaliurang ya. Dan terima kasih untuk semuanya, panitia yang bekerja keras, jemaat yang hadir. Ya mungkin ada yang tidak hadir, sebenarnya kami rindu semua bisa hadir, namun mungkin karena ada halangan dan sebagainya ya. Dan Tuhan buat mujizat luar biasa. Selama 5 hari hujan gak berhenti. Gak berhenti. Tapi ketika kita meminta supaya Tuhan menolong, Tuhan mengatur cuaca itu untuk kita. Dan betul-betul terang. Sampai hari ini pun terang ya. Ya itu bagi saya bukan sesuatu yang biasa. Itu tanda penyertaan Tuhan. Hari ini kita masuk di dalam firman Tuhan lanjutan dari 2 minggu lalu. Ya, saudara, awal Februari saya bicara tentang mematahkan belenggu ketakutan. Anak Tuhan itu rohnya mesti perkasa. Jangan sampai terambil damai sejahteranya terus jadi takut. Ya, kedua kita mulai minggu kedua saya bicara manusia yang supranatural. Jangan cuma natural tapi supranatural saudara. Yesus berjalan di atas air. Ya, Petrus bisa ternyata dengan memandang Yesus. Artinya bukan cuma Tuhan Yesus yang bisa hidup supranatural. Semua murid-muridnya bisa. Amin. Kemudian minggu lalu saya bicara bagaimana supaya kita bisa mengelola berkat dengan baik. Sehingga apa? Jangan kita tidak mengalami pelipat gandaan. Karena apa? Karena salah atau tidak pandai mengelola berkat Tuhan. Ternyata kita ini cuma pengelola, bukan pemilik. Kalau pemilik semuanya urusan kita, terserah kita. Tapi menurut Alkitab anak-anak Tuhan cuma pengelola. Berkat itu kepercayaan. Siapa yang bisa mengatur dari yang sedikit kata Tuhan akan diberkati dengan berkat-berkat yang lebih besar. Jadi saudara pastikan pengaturan saudara benar. Kalau saudara sekarang berkatnya besar tapi pengaturannya buruk, awas loh, hati-hati loh. Tahu-tahu nanti saudara tiba-tiba menjadi kacau lagi. Saudara, pengelolaan, pengaturan itu penting dan Tuhan ngajarin dari firman Allah. Sekarang kita akan kembali masih dalam konteks bagaimana kita mengalami pelipat gandaan berkat. Ya, prinsip pertumbuhan rohani. Yohanes 12 ayat 24. Saudara yang mau mengalami pertumbuhan rohani akhirnya bisa berbuah, ya, berbuah berlipat ganda dalam hidup ini, saudara mesti ikuti apa yang diajarkan firman Tuhan hari ini. Prinsip pertumbuhan rohani nats dasarnya Yohanes 12 ayat 24. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap
satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Di Indonesia tidak ada mungkin perkebunan gandum. Ya, Yesus mengatakan perumpamaan dengan gandum sebab di Israel memang orang tidak tanam padi seperti di Indonesia, tapi gandum. Seandainya itu diterapkan di sini sama saja. Kalau biji padi tidak jatuh ke tanah dan mati, maka dia hanya satu. Tetapi kalau dia jatuh ke tanah mati dan kemudian dia hidup kembali, maka dia akan menjadi banyak. Sudah mengerti artinya? Amin. Nah, dari firman ini Tuhan Yesus sedang mengajarkan prinsip pelipat gandaan yang benar dalam pelayanan dan juga dalam kehidupan pribadi kita. Saudara, Tuhan itu ingin kita maju. Tuhan ingin kita berlipat ganda dalam berkat, dalam kepercayaan, dalam prestasi, dalam hidup kita ini. Memang rumah kita besok di surga, tapi di bumi juga Tuhan ingin kita berhasil. Amin. Iya. Jangan kita berpikir, di bumi gagal gak apa-apa, miskin gak apa-apa. Oh tidak, Tuhan berkata aku datang supaya kamu hidup dan memiliki hidupmu dalam segala kelimpahannya. Tetapi saudara masih mau dituntun sama Tuhan, amin. Saudara kalau pergi ke Bali, belum pernah ke sana, saudara perlu gak peta? Perlu gak Google Maps? Atau bahkan guide tour yang asli dari sana? Saudara, perjalanan di bumi pun saudara nggak tahu loh. Masa depan kita seperti apa? Apa yang akan terjadi di hadapan kita? Saudara lihat gempa Turki. Begitu cepat dan merubah segala-galanya. Seorang bapak di dalam berita menangis. Karena baru beberapa saat dia pemilik dari gedung 33 lantai. Dan begitu gempa menghancurkan, semuanya hilang. Saudara, semua orang tidak bisa sombong, perlu dituntun sama Tuhan. Saudara, kita nggak tahu masa depan, Tuhan tahu masa depan. Amin. Mari kita dekat Tuhan, saudara-saudara. Ya, dan bukan hanya di bumi, Tuhan juga akan menuntun kita sampai di kerajaannya. Jadi bagaimanakah kita dapat bertumbuh dan berbuah dalam segala bidang kehidupan kita? Saya akan sampaikan 3 hal hanya dari ayat ini, saudara. Ya, mari kita gali, mari kita simak, mari kita teliti. Bagaimana prinsipnya bisa jadi pelipat gandaan? Tuhan mengatakan kalau satu biji saja, ya maka tidak berkembang. Tapi kalau biji itu mati dan kemudian dia tumbuh, akhirnya dia menghasilkan buah yang jauh lebih banyak. Saudara perhatikan ini ya. 3 prinsip pertumbuhan dan pelipat gandaan. 1. Prinsip kerendahan hati itu harus kita miliki. Prinsip pertama, siapa yang mau hidupnya bertumbuh, kemudian berbuah dan berlipat ganda, dia harus mulai dengan prinsip kerendahan hati. Tanpa ini tidak bisa ke yang lain. Gak mungkin. Lihat kata-kata di dalam ayat ini. Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah, dia cuma satu. Dia harus jatuh. Jatuh itu dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Gak ada jatuh itu dari rendah meninggi, gak ada. Dari tinggi rela ke bawah. Yesus itu dari tempat yang maha tinggi rela ke bawah. Itulah mulai prinsip lipat gandaan. Tanpa itu tidak bisa. Siapa di tempat ini rindu bertumbuh, berbuah, dan nanti berlipat ganda berkatnya, kepercayaan Tuhan, prestasinya? Siapa? Harus dimulai dengan kerendahan hati. Harus mau jatuh ke bawah. Ya, amin apa amin? Saudaraku yang kekasih, kerendahan hati menjadi akar dari semua pertumbuhan rohani. Dengarkan saya. Kerendahan hati adalah akar dari semua pertumbuhan rohani. Tidak ada pertobatan tanpa kerendahan hati. Tidak ada pelayanan yang tulus tanpa kerendahan hati. Tidak ada mencari Tuhan tanpa kerendahan hati. Tidak ada orang mau menerima nasihat atau firman Allah tanpa kerendahan hati. Kalau kerendahan hati itu sudah punah atau musnah, semuanya tertutup.
Itulah sebabnya janji Tuhan sangat besar tentang kerendahan hati. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehidupan, kehormatan. Amin apa amin? Saudara mulai dari situ. Jangan biarkan diri saudara congkak. Jangan biarkan diri kita angkuh. Sebab siapa yang mau mengalami pertumbuhan, berbuah, berlipat kali ganda harus dimulai. Biji gandum jatuh ke tanah. Matius 5 ayat 3. Mari kita bandingkan sedikit ayat ini. Matius 5 ayat 3. Baca saudara 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan Allah. Tahukah saudara kenapa Tuhan taruh di khotbah bahagia yang paling awal ini? Yang paling awal bukan pembawa damai. Yang paling awal bukan yang suci hati. Yang paling awal bukan yang murah hati. Yang paling awal bukan yang lembut hati. Yang paling awal miskin di hadapan Allah. Merasa miskin di hadapan Tuhan. Merasa gak punya apa-apa kalau di hadapan Tuhan. Merasa semuanya milik Tuhan. Merasa dirinya bukan siapa-siapa. Artinya rendah hati serendah-rendahnya. Itu awalnya. Saudara mau bertumbuh? Saudara mau hebat di mata Tuhan? Saudara mau dibuat hebat oleh Tuhan? Mulailah dengan kerendahan hati. Ayat 13 masih Matius 5. Baca saudara 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang. Dan kalau orang Kristen tidak menjadi garam, kata Tuhan gak ada gunanya, akan dibuang dan diinjak orang. Selanjutnya ayat 14, satu lagi. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin. Perhatikan cara Tuhan mengajar. Kenapa tidak terang dunia dulu? Kenapa harus garam dunia dulu? Terang di tempat tinggi. Garam itu hancur dalam pelayanan. Mengertikah saudara prinsip kerajaan Allah? Semua orang yang tidak mau merendahkan hati untuk dihancurkan dalam pembentukan Tuhan tidak pernah bisa menjadi terang. Banyak orang kalau di gereja atau di perusahaan atau di tempat dia berkomunitas kepengennya tampil di atas. Saudara, tidak apa-apa kita punya kerinduan dipakai Tuhan, jadi terang, jadi luar biasa, boleh. Tapi relakan hati saudara turun. Rendah hati lebih dulu. Mengerti? Garam itu kalau enggak mau rendah hati, dimasukkan air dia enggak mau ngalah, tetap jadi garam. Ada yang mau makan sayur garamnya utuh, perongkalan gitu, makan sop daging gitu, dapat garam masih sejempol gitu, enak, garamnya dimplok gitu, gak enak. Garam itu baru bisa jadi berkat, bisa jadi kesaksian, bisa mempengaruhi kalau hancur. Orang Kristen kalau gak mau dihancurkan Tuhan lewat pembentukan yang dia izinkan, lewat peristiwa-peristiwa yang mengikis kesombongan, tidak pernah bisa jadi terang. Sulit jadi terang. Kalau tiba-tiba dia belum jadi garam, sudah jadi terang, itu cuma perform. Tunggu nanti. Kalau sudah Tuhan uji, dia akan jatuh. Saudara, semua dimulai dengan kerendahan hati. Yang setuju angkat tangan. Ayo. Kenapa Yesus harus turun dari kemuliaan? Itulah awal pelipat gandaan terjadi. Dia merelakan segalanya turun. Dia jatuh. Ya, dia rela. Maukah saudara merendahkan diri saudara, merendahkan hati saudara, walaupun saudara luar biasa, walaupun prestasi saudara banyak, walaupun saudara mungkin orang yang punya, orang yang kaya. Pertanyaannya, apakah saudara mau merendahkan hati? Sebab itulah awal saudara akan bertumbuh, berbuah, dan berlipat ganda. Amin. Sekarang yang kedua. Yang kedua, perhatikan kembali kepada ayat pertama tadi. Dikatakan biji jatuh kemana saudara? Ke tanah. Dia harus mau jatuh di tanah itu. Dan waktu dia jatuh dia gak boleh pindah. Dia harus tinggal di tanah itu.
sampai prosesnya terjadi. Kalau biji jatuh, cek, diambil. Jatuhkan lagi, cek, diambil. Saya tanya, bisa tumbuh enggak? Benih yang pindah-pindah? Enggak bisa. Saudara kalau mau bertumbuh, berbuah, berlipat ganda, saudara harus tertanam dalam kehendak Allah. Ini berlaku di gereja, laku di keluarga, berlaku di pekerjaan juga begitu. Orang yang suka selalu pindah-pindah, tidak setia, tidak mau tertanam, akan selalu memulai dari nol. Mau bertumbuh berlipat ganda, saudara harus mau tertanam. Katakan sama-sama tertanam. Kita harus tinggal, menetap, atau tertanam. Gereja, termasuk gereja kita ini, adalah keluarga. Namanya keluarga itu tertanam, saudara-saudara. Gak bisa, gak cocok ganti bapak, gak cocok ganti ibu, gitu bisa apa? Hah? Aku gak cocok ke sama papa itu, ganti gitu ya gak bisa. Suami istri juga gitu, gak cocok dikit, ganti, kan gak bisa. Keluarga itu tertanam, bisa berhasil kalau tertanam. Dan dalam keluarga itu ada duka, ada suka, ada air mata, tapi juga ada kebahagiaan tawa, kadang berhasil, kadang juga gagal, kadang kelimpahan, kadang kekurangan, tapi semua harus dijalani bersama, tertanam. Kalau orang suka ya tidak pernah mau tertanam dalam kehendak Tuhan, sedikit gak cocok, pindah, cocok pindah, dia gak akan pernah. Yang pertama memang harus tahu kehendak Tuhan. Tahu kehendak Tuhan, di mana dia harus bekerja, di mana dia harus bergereja, di mana dia harus melayani Tuhan, harus tahu. Setelah itu tertanam, ikuti proses Tuhan. Suka duka dijalani bersama. Amin apa amin? Saudara pasti akan mengalami proses pertumbuhan itu. Ya, tanpa tertanam tidak bisa. Gereja adalah keluarga, bukan sekedar hotel atau bengkel. Orang mengenal saya punya karunia rohani, katanya pemulihan. Kalau pemulihan berarti yang datang perlu dipulihkan. Pertanyaannya, kalau sudah pulih pergi atau tidak? Tuhan Yesus itu pelayanannya juga pemulihan. Tapi Tuhan Yesus itu tidak mau jadi hanya bengkel atau hotel. Tuhan cari keluarga. Gereja itu keluarga. Amin saudara. Bukan sekedar bengkel, hotel atau rumah sakit atau mungkin tempat healing. Sekarang orang kalau sudah stres cari healing kan. Healing gitu. Ke gereja. Bukan saudara, gereja itu keluarga. Bahkan nanti di surga, gereja Tuhan itu juga tetap disebut keluarga. Ya, oleh sebab itu kita harus punya hati tertanam. Saya rindu gereja kita ini, ya jemaatnya mengerti prinsip ini. Di gereja jangan jadikan bengkel atau hotel. Ya, sekedar mampir terus pergi, dandani terus pergi. Oh jangan. Ya, Tuhan Yesus itu pelayanannya pemulihan pelepasan. Tapi dia juga mencari keluarga. Gereja Eliabes itu pelayanan pemulihan pelepasan. Tapi juga mencari keluarga. Amin saudara. Nah, saudara ini penting sekali. Dalam keluarga semua anggota harus tumbuh sehat. Harus tumbuh sehat. Nah bagaimana caranya sehat? Coba di rumah kita lah. Ya, namanya keluarga itu nanti masak apa? Ya harusnya makan bersama kan? Ya, jangan kemudian kita nggak mau terima asupannya kan sama. Makan bersama ya. Pendidikan diatur dalam keluarga, gereja juga begitu. Di sini ada pelatihan, ada training, ada pelayanan misi, ada macam-macam. Saudara, kalau kita pengen tumbuh sehat, ayo bareng-bareng. Semuanya kita bersama-sama. Maka kita akan menjadi keluarga yang sehat, yang diberkati. Amin. Markus 4 ayat 31 sampai 32. Lihat ini prinsip kerajaan Allah. Tuhan ingin kita tertanam. Cari kehendak Tuhan, temukan kehendak Tuhan, dan saudara harus tertanam. Jangan kalau ada tantangan terus merasa, wah ini bukan kehendak Tuhan. Tidak langsung begitu saudara-saudara. Saya kadang-kadang diminta mendoakan, misalkan ada jemaat, pastor doakan saya butuh kerjaan. Kita berdoa pun kadang tidak langsung dapat kerjaan kan.
Berdoa. Ketika titiknya Tuhan jawab doa itu, dia bekerja. Tapi kadang-kadang begitu setelah bekerja, ada tantangan, ada kesukaran, dia dengan cepat pindah tanpa ngomong. Ngomongnya ke saya sudah gak kerja di situ. Kalau seperti itu caranya, itu bukan masalah, bukan kehendak Tuhan, bukan, itu adalah masalah kita sendiri. Kita dapat kerjaan sudah berdoa. Kalau ada tantangan, kita bukan berarti harus begitu mudah melepaskan. Saya pesan kepada jemaat yang bekerja, tantangan selalu ada, tapi jangan gampang melepaskan pekerjaanmu. Sebab seringkali semua dalam hidup kita itu kita landasi dengan doa. Amin. Tertanamlah. Biarkan Tuhan proses. Kalau mengalami kesukaran, naikkan doamu kepada Tuhan. Sertakan Tuhan dalam masalah-masalah kita. Masa Tuhan tidak buat jalan? Masakan Tuhan gak buat mujizat? Pasti dia tolong. Amin. Yang ketiga, saudaraku, bagaimana caranya dari firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, kita bisa mengalami pertumbuhan, bisa mengalami berbuah dan berlipat ganda. Yang pertama, prinsipnya harus rendah hati. Yang kedua, prinsipnya harus mau tertanam. Yang ketiga, yang terakhir, perhatikan lagi Yohanes tadi, ayat yang awal, Yohanes 12 ayat 24, yang terakhir. Mari kita baca ya. Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, katakan sama-sama mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi anak Tuhan itu harus mengikuti prinsip ini. Harus mau mati. Amin. Oh, amin. Coba tanya sebelahnya, mau mati kapan gitu. Tuhan ngajarin kalau kita mau berlipat ganda, kita harus rela apa? Mati. Tanpa kematian tidak ada berlipat gandaan. Nah, makanya tanya sampingnya, kamu mau mati kapan gitu ya. Apa artinya mati, saudara? Apakah kita harus mati secara fisik? Bagi Yesus itu ya. Sebab tubuh fisik Yesus, tubuh jasmaninya harus jadi tumbal dosa. Tapi untuk kita tidak demikian. Yang harus mati adalah kedagingan kita. Hawa nafsu jahat kita. Keserakahan kita. Kesombongan hidup kita. Itu yang harus mati. Amin. Galatia 5 ayat 19. Roma 8 ayat 13. Baca yang keras. 1, 2, 3. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup, akan berhasil, akan bermultiplikasi, akan berlipat ganda, akan luar biasa. Yang dimaksud Tuhan, kita harus mati, bukan mati fisik. Mati fisik Tuhan sudah lakukan untuk kita. Tapi mati kedagingan. Mati artinya dapat menguasai diri dalam setiap proses yang menyakitkan. Menahan diri, mengalahkan hawa nafsu, menyalipkan kedagingan kita. Jadi yang harus mati adalah hawa nafsu kita, kejahatan kita, kesombongan kita, keserakan kita, iri hati, pembohong, penipu, termasuk keinginan seksual yang berdosa, yang menyimpang, segala rupa-rupa kedagingan itu yang harus dimatikan. Banyak orang sudah diberkati, sudah berhasil, tapi kemudian tidak mau mati. Makin tinggi berkatnya, makin hidup hawa nafsunya, makin buas kedagingannya, dan tiba-tiba akhirnya dia hancur, jatuh kembali. Saudara, kita bisa bertumbuh, bermultiplikasi, tapi ikuti prinsip firman Allah. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus Raja disembah, ku di tempat paling. Yang hebat siapa? Yang harus dimuliakan siapa? Yang harus dipuji siapa? Yesus. Bila Yesus ditinggikan,
dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya. Siapa yang mau diberkati luar biasa? Prinsipnya harus mau mati. Ya, amin. Ya, kasih tahu sebelahnya, kamu harus mati. Ya. Tapi bukan mati fisik ya. Mati kedagingannya, mati kejahatannya, mati yang jelek, yang buruk dari hidupnya. Amin. Rasul Paulus berkata, hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Saya yakin bukan hanya mati jasmani bagi Paulus, tapi mati secara kedagingan. Itu juga membuat dia bertumbuh, berbuah, bermultiplikasi. Dia harus makin bertambah. Nyanyi sama-sama. Ku harus makin berkurang. Nama Yesus Raja disembah. Ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya. Kalau saudara mau mati, ya mati kedagingan, mati kejahatan, mati hawa nafsu. Saudara jadi orang yang menahan diri, menguasai diri, tetap rendah hati, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Saudara akan menjadi orang yang luar biasa dalam pandangan Allah dan manusia. Tidak harus ingin menjadi berlipat ganda, dengan sendirinya itu terjadi atas saudara-saudara. Hidupnya jadi berkat, dibutuhkan banyak orang. Seperti tadi dikatakan Markus 4 ayat 31, tadi belum jadi dibaca, saya baca sekarang. Hal kerajaan itu seumpama apa saudara? Biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Biji sesawi itu kecil, lebih kecil dari merica, kecil dari ketumbar, kecil lagi. Jadi kalau didekatkan gini, ditiup, hilang saudara biji sesawi. Tapi kalau ditanam, coba lihat. Kalau dia tertanam, apabila ia ditaburkan, dia jatuh ya, ia tumbuh. Ia menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan apa saudara? Mengeluarkan cabang-cabang yang besar, ada kekuatan ya, bisa jadi berkat sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Anak Tuhan bisa saja hidupnya awalnya penuh kesakitan, pergumulan, ketidakpastian. Awalnya itu. Awalnya jadi cibiran, awalnya dianggap bukan apa-apa, bisa. Memang seperti biji sesawi. Tapi kalau saudara ngikuti prinsip ini, saudara mau merendahkan hati, saudara mau tertanam, saudara mau mati secara daging, ikuti kehendak Tuhan. Jadi pribadi yang bisa diandalkan, bisa dipercaya. Maka saya percaya, saya yakin kita semua bertumbuh, berbuah, berlipat ganda seperti yang Tuhan janjikan. Amin saudara. Sekali lagi kita harus buang hawa nafsu. Galatia 5 ayat 19-21, ini ayat terakhir. Buang hawa nafsu. Kalau perlu dihafalkan saudara ini ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Yang keras. Sekarang semua orang bisa mengakses percabulan begitu gampang. Tapi firman Allah kita harus tetap menjauhi. Jauhi. Tuhan tidak berubah kekudusannya. Percabulan, terus apa? Kecemaran, hawa nafsu, terus penyembahan berhala, sihir, perseteruan. Stop. Tahu nggak perseteruan? Tahu kan? Berseteru, ya. Jauhi perselisihan, pertengkaran ini ya. Iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri atau egois, percideraan, ya, menciderai, melukai orang lain, roh pemecah, terus satu lagi. Kedengkian, terus kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Baca, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam termasuk pelipat gandaan itu janji kerajaan Allah.
Hari ini kita sudah dituntun Tuhan, mari bawa itu ke dalam hidup kita. Ya, yang bekerja, berkarya, jangan mudah kecewa terus pindah-pindah. Kalau sudah berdoa untuk sebuah pekerjaan, tertanamlah di sana. Ada kesukaran, minta Tuhan terlibat, memberi jalan keluar. Yang kuliah dan sebagainya. Ya, termasuk jangan gara-gara masalah, saya mau berhenti pindah lagi kuliahnya. Gak harus begitu. Bukannya dulu waktu milih tempat kuliah juga berdoa. Tantangan bisa diselesaikan dengan Tuhan. Amin. Saya berdoa, saudara akan bertumbuh dan berbuah berlipat kali ganda dalam segala hal. Termasuk bagian manusia rohani saudara. Sehingga itu menyenangkan hati Tuhan. Kita berdiri sama-sama. Ku tak akan menyerah. Singer WL bantu saya. Pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Lagi sama-sama. Ku tak akan menyerah. Nyanyikan pujian ini sebagai doa. Pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tak akan menyerah. Amin. Pada apapun juga, sebelum ku coba. Mari punya iman yang besar. Mari punya tekad yang kuat. Tuhan bisa memberkati. Tuhan bisa memberkati dan memberkati. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dari awal pujian ini kita nyanyikan sebagai doa. Dalam segala perkara, dalam segala perkara, Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana yang lebih besar. Roh Kudus, tolonglah semua anak-anakmu, semua yang terpikirkan, apapun yang kau buat, apapun yang kau berbuat, Tuhan tak pernah jahat. Tak ada maksud jahat. Semua itu kau lakukan untuk kebaikan kami Tuhan. Itu ku lakukan. Semua denganmu Tuhan. Semua denganmu Tuhan. Mari angkat tangan semuanya. Sembah. Ku tak akan menyerah. Yes Jesus. Pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Izinkan Tuhan dengan suaramu. Ku tak akan menyerah. Jemaat saja menyanyi. Pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah. Yes Jesus, haleluya. Kepada kehendakmu. Hatiku percaya. Kita mau lebih tinggi lagi menaikkan pujian ini. Yes, haleluya. Oh. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba
semua yang ku bisa, tetapi ku berserah ya Tuhan kepada kehendak-Mu. Percaya, hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari beri tepuk tangan sebagai iman, sebagai syukur dan penghormatan. Haleluya. Saudara tunduk kepala. Kita dalam hadirat Tuhan. Tuhan tahu isi hatimu dan kerinduanmu. Sekarang saudaraku, izinkan saya bertanya, siapa yang mau ikuti prinsip pelipat gandaan ini? Siapa yang mau sungguh-sungguh mengambil sikap hidup rendah hati? Tanpa rendah hati gak bisa saudara. Harus dari situ pintunya. Selanjutnya mau tertanam. Di mana Tuhan tetapkan engkau? Tuhan bisa membuat perjumpaan-perjumpaan peristiwa tertentu supaya engkau tertanam di satu hal, satu bidang, satu tempat, satu gereja, satu pelayanan. Engkau harus tertanam. Kalau tidak tertanam, tidak pernah berbuah dan bermultiplikasi. Izinkan Tuhan menuntunmu. Setelah itu, kalau saudara, engkau sudah tertanam, tidak hanya suka, cita, tidak hanya yang senang, yang baik kadang dialami. Ada kalanya proses Tuhan, ada kalanya ujian iman, ada kalanya gesekan sama orang. Saudara harus belajar mati, bertahan, menahan diri, menguasai diri, bahkan mengalah, supaya Tuhan dimuliakan. Siapa yang mau ikuti prinsip ini? Angkat tangan tinggi-tinggi, saya berdoa buat saudara. Waktu kau angkat tangan, itu engkau dan Tuhan. Tuhan akan bekerja, Roh Kudus akan bekerja dalam hidup saudara. Tuhan akan memegang engkau, menuntun engkau. Tuhan akan memberkati engkau. Bapa yang di surga, hamba serahkan semua kami yang sudah mendengar firman Tuhan dan saat ini merespon dengan segenap hati. Kami mau bertumbuh, berbuah, berlipat ganda. Tuhan, kami mau ikuti prinsip firman Allah. Tuntun, pegang kami, beri kekuatan, ingatkan terus. Kami mau Tuhan, makin hari bukan makin lemah, makin kuat. Makin hari bukan tetap saja, tapi makin dewasa. Makin hari menyenangkan Tuhan, makin hari makin bisa dipercaya, makin hari makin mengelola yang besar bersama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama berkata, berikan kemuliaan buat Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.